Untuk kedua kalinya, tim nasional Indonesia harus mengubur mimpi mereka untuk bermain di ajang bergengsi sepak bola, ya, Piala Dunia U20 2023. Sebab FIFA telah secara resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia pada 29 Maret 2023. Usut punya usut, batalnya Indonesia menjadi tuan rumah ini bermula dari penolakan kehadiran timnas Israel oleh beberapa pihak. Sebut saja Gubernur Bali Iwayan Koster yang menolak Israel bertanding di Bali dalam laga Piala Dunia U20 2023. Tak tanggung-tanggung, Koster bahkan melayangkan surat penolakan itu kepada Menpora. Tak hanya Koster, sejumlah tokoh politik juga menolak partisipasi Israel sebagai bentuk sikap solidaritas untuk Palestina. Salah satunya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga menyatakan sikap penolakan ini sebagai wujud dari komitmen bersama dalam mendukung kemerdekaan Palestina, yang juga menjadi amanat dari Presiden Soekarno. Jauh sebelum aksi penolakan oleh pejabat dan politisi Indonesia belakangan ini, sejarah mencatat tim nasional Indonesia juga pernah menolak bertanding melawan Israel dalam kualifikasi Piala Dunia 1958 di Swedia. Penolakan ini terjadi bahkan ketika peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia tinggal selangkah lagi. Ini semua terjadi atas perintah Bung Karno sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Dalam sebuah pidato, Bung Karno secara terang-terangan membela Palestina. Karena itu Soekarno pun memerintahkan agar timnas Indonesia tak jadi bertanding melawan Israel pada babak kualifikasi Piala Dunia 1958. Karena jika Indonesia meladeni Israel untuk mendapat tiket Piala Dunia saat itu sama saja mengakui Israel. Indonesia pun akhirnya mengundurkan diri dari babak kualifikasi Piala Dunia 1958. Padahal bisa dikatakan tim sepak bola Indonesia cukup disegani kala itu. Indonesia bahkan dijuluki macan Asia karena prestasinya bisa selangkah menuju Piala Dunia. Selain itu, Indonesia juga sangat berpeluang bisa lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya setelah merdeka. Sebab sepanjang kualifikasi, Indonesia saat itu menang dengan skor 2-0 melawan Cina di leg pertama. Sedangkan di leg kedua, Indonesia kalah dengan skor 4-3. Indonesia pun dinyatakan berhak lolos ke babak berikutnya karena unggul agregat dan bertemu Israel yang saat itu menjadi jawara di kualifikasi zona Asia Barat. Namun karena Indonesia yang menolak bertanding melawan Israel, maka tiket ke Piala Dunia Swedia harus melayang. Bahkan keputusan Bung Karno kala itu tak cuma menolak melawan Israel di kualifikasi Piala Dunia 1958 saja. Bung Karno juga melarang Israel mengikuti Asian Games 1962 di Jakarta. Indonesia menolak karena tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Indonesia juga menolak memberikan visa kepada para atlet dan ofisial Israel kala itu. Dukungan Indonesia terhadap Palestina ditunjukkan saat mulai menggagas Konferensi Asia Afrika pada 1955. Sejak awal Indonesia dan Pakistan menjadi garda terdepan menolak keikutsertaan Israel dalam Konferensi Asia Afrika karena Israel merupakan penjajah terhadap negara-negara Arab. Kemudian dalam forum Konferensi Asia Afrika pada 1955 di Bandung, Soekarno keras mengecam segala bentuk penjajahan, termasuk penjajahan Israel terhadap Palestina. Melalui Konferensi Asia Afrika, Soekarno membentuk poros anti-imperialisme sehingga negara-negara Asia Afrika dapat terbebas dari penjajahan. Jauh sebelum itu, Palestina lebih dulu menunjukkan dukungannya atas kemerdekaan Indonesia. Tepatnya pada September 1944,
Mufti Besar Palestina Syekh Muhammad Amin Al-Husseini menyatakan dukungannya bagi kemerdekaan RI melalui radio berbahasa Arab di Berlin. Padahal saat itu Presiden Soekarno belum membacakan proklamasi kemerdekaan dan Palestina sendiri sedang menghadapi agresi Israel. Sementara itu, Indonesia termasuk negara pertama yang mengakui kemerdekaan Palestina setelah dideklarasikannya negara Palestina di Aljazair 15 November 1988 lalu. Sebagai wujud dukungan lebih lanjut Indonesia kepada Palestina, pada 19 Oktober 1989, Indonesia menandatangani komunike bersama pembukaan hubungan diplomatik antara Menlu RI Ali Alatas dan Menlu Palestina Farouk Kadomi yang sekaligus menandai pembukaan Kedutaan Besar Negara Palestina di Jakarta. Hingga saat ini Indonesia tak mau mengakui kehadiran Israel di tanah Palestina sebagai komitmen Indonesia atas kedaulatan Palestina dan melawan segala bentuk penjajahan.